tes medianya, Prof. Untuk media pendidikan itu dia harus dilaksanakan di 3 sekolah dan untuk menggunakan 6 sampai 12 subjek. Nah, kalau untuk tes utamanya itu 5 sampai 15 sekolah dengan menggunakan 30 sampai dengan 100 subjek. Nah, yang saya ingin tanyakan, Prof, apakah kalau saya memang ingin melakukan penelitian level 3 ini harus mengikuti teori Borg and Gall yang sampai ada beberapa sekolah sampai 15 sekolah, atau saya ada saran dari teori menurut pakar yang lain, Prof, yang mungkin hanya 1 sekolah atau 2 sekolah, Prof, Ya, untuk sampelnya? makanya itu kalau mau cari model pengembangan, carilah model pengembangan yang kira-kira tidak menyulitkan bagi kalian. Karena banyak model pengembangan. Nah, misalnya ada model PPSI, Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional, itu tahun 1975. Ada model CAM, kalau tidak salah model CAM itu sampai 12 langkah. Tinggal pilih apa kamu senang dengan model CAM. Di model CAM itu sampai mengidentifikasi masalah, menganalisis siswa, apalagi menganalisis tugas, merumuskan indikator, menyusun instrumen evaluasi, melihat strategi pembelajaran, pemilihan media, sampai ke tes formatif, tes sumatif, sampai merevisi. Itu model CAM. Ada modelnya Dick and Cherry tahun 1990. Ada modelnya 4D, Tiaga Rajan dan Samal. D3 yang penemunya itu. Samal itu bersaudara. Makanya Tiaga Rajan, Samal and Samal. Itu 1974 itu. Ditemukan itu. Jadi itu hanya terbagi atas 4 langkah. Yaitu tahap pendefinisian, define. Tahap perencanaan, desain. Tahap pengembangan, develop. Tahap pendisemination, dissemination. Maka itu 4D namanya. Jadi define, design, develop, and dissemination. Nah, 4 tahap. Mau pakai modelnya Glaser, mau pakai pendekatannya di sampai 10 tahap. Mau Borg and Gall kalau tidak salah 12 tahap. Tinggal pilih, jangan menyusahkan diri. Yang mana kamu kira-kira, wah ini yang lebih bagus. Tidak menyusahkan saya. Begitu. Jadi baca semua itu model-model pengembangan. Baca itu model pengembangan. Yang mana kira-kira yang menguntungkan bagi kalian. Begitu masalahnya. Jadi kalau mau ambil Borg and Gall, ya ikuti apa modelnya itu. Jangan revisi. Kalau revisi itu lagi bukan modelnya itu, Borg and Gall. Makanya itu dari semua pendekatan itu, kebanyakan orang pilih model Tiaga Raja 4D karena singkat, hanya 4 langkah. 4 tahap. Kecuali kalian, enggak apa-apa Prof, saya di S2 biar sampai 7 tahun. Pilih nih Borg and Gall. Begitu. Jadi baca semuanya itu. Jangan hanya baca sepotong-sepotong. Baru kalian pilih, wah ini yang cocok. Begitu. Apa kamu memang suka modelnya Borg and Gall? Begitu. Itu masalahnya. Apa hanya itu yang kamu kuasai? Atau ada bukunya yang kamu tiru? Begitu. Mengapa orang suka 4D? Karena singkat. Begitu. Karena singkat. Hanya 4 langkah. Yang lain tuh, banyak langkahnya semua. Di antara semua model, kalau saya tidak salah, 4, 7, ada 9 model yang saya tahu. Di antara 9 model itu, hanya model 4D yang paling singkat, 4 tahap. Model Glaser juga sebenarnya bagus juga. Bisa.
Dan saya khawatir kalau hanya itu yang buku yang kamu lihat. Yang ada yang contoh, sehingga mau contoh itu, mau revisi itu, kalau revisi beri nama yang lain. Beri nama yang lain kalau kamu revisi dan bisa dipertanggungjawabkan secara teori. Begitu. Oke, sudah paham? Ya, saya sudah sebutkan model PPSC. Itu kalau 1975 itu. Model CAM itu 1994 itu. Cocoknya itu model CAM itu nanti ada tes formatif, ada tes sumatif, baru revisi lagi. Itu terakhir itu. Kalau tidak salah 12 langkah atau 13 langkah. Model CAM punya itu tahun 1994. Ada modelnya Dick and Cherry. Dua penemunya itu tahun 1990. Ada modelnya Thiagarajan, Sammel dan Sammel. 4D, 4 langkah. Hanya 4 langkah, 4 tahap. Model Glaser, 9 tahap kalau tidak salah. Model D, orang juga kalau tidak salah 7 tahap ini yang agak sedikit juga. Borg and Gale itu 9 atau 12, saya lupa. Saya kan orangnya bukan tipe penghafal. Ada model yang bagus juga, analisis sistem. Tapi agak rumit juga karena di analisis sistem namanya. Tinggal pilih model mana yang kira-kira cocok dengan kamu. Yang dimaksud cocok kamu suka tapi kuasai. Gitu. Gitu ya. Jangan model misalnya 4D, 4 tahap. Boleh 3 tahap saya sambil Prof. Boleh, tetapi jangan bilang modelnya Thiagarajan. Beri nama. Tapi bisa dipertanggungjawabkan secara teori. Begitu samanya kalau kamu robah Borg and Gale. Boleh, tetapi beri nama. Nama itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Begitu caranya. Itu aturan mainnya. Apalagi? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Saya sudah sebutkan semua model-model pengembangan. Model pengembangan yang paling singkat itu sehingga banyak orang pilih model 4D. 4 tahap saja. Siapa lagi? Silakan. Saya Prof. tadi. Oke. Ini mengenai tentang instrumen Prof. Nah, misalnya dalam instrumen penelitian itu Prof, di sini kita menggunakan misalnya kompetensi dasarnya itu C3 yaitu menerapkan. Namun kita ukur itu, namun di sini dalam penelitian saya itu salah satunya yang diukur itu adalah kemampuan analisisnya. Nah, apakah bisa digunakan KD C3 itu untuk instrumennya Prof atau bagaimana? Tidak bisa, karena analisis beda dengan penerapan. Tidak bisa. Oh, jadi... Nah, iya, harus menganalisis bagaimana kemampuan menganalisis. Ya, jadi kompetensi dasarnya itu yang tentang menganalisis Prof. Seperti itu. Iya. Jadi kalau judul penelitianmu apa? Apa judulnya? Pengembangan buku ajar fisika berbasis pengetahuan prosedural untuk mengukur kemampuan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kalau berpikir kritis tidak ada hubungannya dengan analisis. Berpikir kritis itu bukan analisis, beda. Beda itu berpikir kritis dengan analisis lain. Berpikir kritis punya indikator tersendiri. Analisis itu salah satu indikator dari hasil belajar. Bisa dipahami? Iya, Prof. Berpikir kritis itu beda dengan analisis. Berpikir kritis itu sama dengan kemampuan berpikir konvergen. Konvergen artinya menuju ke satu titik, hanya satu jawaban.
Lawannya divergen. Divergen itu umumnya didominasi kreativitas. Divergen, menyebar, banyak jawaban yang benar. Nah, itu. Prof. Ya, terima kasih. Ya, kembali kasih. Siapa lagi? Saya, Prof. Tapi Prof, minggu lalu kan saya sudah sedikit menyebutkan judul saya, Prof, sama kita, dan katanya bisa diambil. Sebut kembali, saya tidak mungkin saya hafal loh. Baik, Pak, baru mau sebut. Pengembangan media pembelajaran laboratorium virtual sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan keterampilan kognitif peserta didik dalam pembelajaran IPA Fisika kelas 9. Wih, 1 kilometer panjangnya ya. Itu judul jelek itu kalau panjang. Hampir 1 kilometer. Ya, Pak. Saya ini masih bingung tentang langkah penelitiannya nanti, Pak. Mungkin bisa diberikan pandangan apa yang harus saya lakukan kira-kira sebelum sebelum penelitian dan dalam proses penelitian tersebut. Terima kasih, Pak. Kata kuncinya, model pembelajaran hanya 2 kata kuncinya. Pengembangan itu, apa yang mau dikembangkan itu diuji validitas dan reliabilitasnya. Diuji secara teoretik dan diuji secara empirik. Kemudian yang model itu yang sudah valid dan reliable itu harus diuji efektivitasnya. Selesai. Untuk menuju ke situ menggunakan model apa? Model apa yang kamu kuasai? Ini yang saya mau tanya. Saya mau tunjukkan. Karena banyak model. Tadi saya sudah sebut. Ada model PPSI, ada model CAM, ada model Dick and Cherry, ada model 4D, ada model Glaser, ada model pendekatan ADDI, ada model Borg and Gall, ada model analisis sistem. Banyak. Saya tidak tahu yang mana kamu kuasai. Itu. Dan tidak mungkin saya ajarkan nih model-model pengembangan karena bukan materi itu. Itu materi belajar dan pembelajaran, bukan materi metodologi penelitian. Cukup saya sebutkan model ini, model ini. Tinggal yang mana kamu kuasai. Itu yang saya mau tanya. Kalau kamu kuasai ini, tinggal saya beritahu, itu agak susah itu, begini-begini, sama tadi yang bertanya. Mengapa kamu pilih model itu yang banyak langkahnya? Yang sedikit saja langkahnya belum tentu kalian benar. S3 saja memilih itu rata-rata 4D. Rata-rata itu, karena itu yang paling sedikit. Tetapi alhamdulillah S2 mau pilih yang banyak langkahnya. Saya senang sekali. Sehingga bisa nanti S2 langsung menjadi S7. Gitu. Itu saya rasa, saya tidak bisa memaksakan bahwa harus pakai ini. Kecuali nanti saya punya anak bimbingan, mungkin saya setengah memaksa, jangan pakai itu. Kalau pakai itu saya tidak mau bimbing kamu. Begitu. Kalau pakai ini mudah ini, kamu pakai ini saja. Langkah-langkahnya begini. Tetapi secara umum itu 2 syaratnya. Yaitu apa yang dikembangkan harus valid dan reliable. Itu syarat pertama. Untuk menuju valid dan reliable diuji secara teoretik dan secara empirik, saya sudah jelaskan. Kemudian yang sudah dikembangkan itu sudah valid dan reliable bisa diuji efektivitasnya. Jadi memenuhi 2 syarat. Untuk menuju ke situ pakai model apa? Tinggal itu lagi. Model apa ya? Model yang sesuai kamu kuasai dan senangi. Biar kamu senang, tapi kalau tidak tahu mau apa? Jadi harus senang dan dikuasai, begitu. Tinggal beritahu saya model apa kamu senangi dan kuasai, supaya saya arahkan. Begitu. Saya sudah sebutkan semua jenis model pengembangan. Sebenarnya ada materi saya di sini model pengembangan, hanya
tidak cocok kalau saya berikan kalian. Nanti marah dosen yang lain karena Prof Sidin ini semua materi mau ngajarkan. Woi, ya enggak bisa lah. Ada di laptop saya itu model-model pengembangan. Siapa lagi? Baik Pak, terima kasih. Nanti saya coba lihat-lihat kembali dulu. Tabe saya Prof. Izin bertanya. Kemarin itu Prof pernah diajarkan kalau yang ambil judul pengaruh, kemudian ada 2 variabel terikatnya. Nah, contohnya Prof, misalkan pengaruh metode tutor sebaya terhadap motivasi dan prestasi belajar fisika peserta didik SMA 1 Toraja Utara. Nah, di situ Prof bilang sebaiknya judul seperti itu dihindari. Kenapa demikian ya Prof? Analisis, mengapa saya suruh hindari? Analisisnya susah. Pakai univariat. Kalian belum dapat univariat, nanti di S3. Nah, ada judul begitu di S1, saya biarkan, tetapi saya katakan itu dianggap 2 penelitian. Nah, tidak diuji univariat. Ya jangan lihat di S1, karena ada saya luaskan itu, tetapi saya beritahu ke dosen yang lain. Ini tidak diuji secara univariat, kita anggap 2 jenis penelitian di dalamnya yang mau dicapai. Begitu. Nah, itu S1, itu tidak boleh sebenarnya. Univariat. Di S3 baru dapat. Mengapa saya larang? Karena belum dapat analisisnya kalian. Nanti kalau saya ajarkan kalian pingsan bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Karena itu materi S3. Kalau 2 variabel terikatnya. Sudah jelas? Tapi kalau kalian sanggup belajar sendiri, tidak apa-apa. Samanya yang saya bimbing S3 bahasa. Variabel bebasnya 9. Bayangkan 9 variabel bebas. Baru dia apa namanya? Dia apa namanya dia apa yang saya mau bilang ini? Dia kontrol 9 kali. Bayangkan kontrolnya 9 kali. 9 tahap dia kontrol. Saya bilang, boleh. Yang penting kamu bersedia belajar. Saya mau Prof. Oke, saya ajar. Kalau bersedia, ini S3 Bahasa Indonesia. Akhirnya selesai juga. Dan waktu selesai, saya katakan, tenang saja kamu ujian. Tidak ada yang tanya itu analisisnya. Karena tidak ada yang tahu. Nah mungkin yang tahu, saya sendiri setengah mati. Apalagi yang lain. Tidak ada yang tahu. Hanya teori-teorinya. Ya ajar teorinya. Hanya dia lulus dengan cum laude. Itu dosen UT, Universitas Terbuka. Kebetulan saya punya anak buah dulu karena saya mantan pimpinannya. Jadi saya tahu memang kemampuannya anak itu, dosen itu memang kuat dan rajin. Saya bilang, yang penting kamu belajar, saya tinggal arahkan. Nah, termasuk kamu ini Sri Menda. Yang penting mau belajar univariat, saya kasih buku. Silakan, asal jangan kamu siksa saya bertanya melulu. Mau, ada buku saya di sini. Kalau mau silakan. Jangan lihat di S1 karena ada satu judul itu. Saya luaskan bilang, tetapi saya umumkan ini sebenarnya analisisnya salah. Karena ini sudah terlanjur, kita anggap 2 jenis penelitian di dalamnya. Kita pisahkan. Begitu caranya. Apakah boleh S2 dikasih begitu? Tidak boleh, karena itu barang salah. Apa lagi? Baik, terima kasih Prof. Dan jangan Sri Menda waktu S1 yang begitu. Bukan itu, judulmu itu dulu 2 variabel terikatnya, dijadikan 2. Jangan kamu bukan punya. Prof, baru rencana Prof. Oke. Siapa lagi? Saya Prof. Ya, Nur Saidna. Ya. Begini Prof, kan Prof, judul saya itu
Judul saya minggu lalu sudah saya sampaikan Prof, dan katanya bisa, Prof bilang bisa pro judul seperti itu. Nah, judul saya itu pengembangan e-book interaktif berbasis kurikulum merdeka belajar berbantuan aplikasi smart, aplikasi kreator pada materi rangkaian arus listrik searah. Nah, rencana nanti Prof, saya ingin mengambil langkah penelitian dari Tiaga Rajan. Saya memodifikasinya menjadi sampai di development saja, Prof. Kira-kira lebih cocok saya ambil pada langkah 3D atau harus 4D, Prof? Kalau saya bisa sarankan ambil 4D karena kesulitan teorinya nanti. Mengapa hanya 3D kamu ambil? Apa kamu kuat mencari teori dasarnya? Harus ada dasarnya, kita merevisi. Nah, tidaklah gampang aja kalau didesiminasi. Nah, tinggal ditambah sedikit sudah didesiminasi apa disebarluaskan. Apa susahnya? Nah, begitu. Hanya saya minta pikirkan judul kalian jangan terlalu panjang sampai 1 kilometer, ya. Nah, judul yang bagus ada singkat, jelas dan tepat. Oke. Siapa lagi? Terima kasih, Prof. Yang lain ini kok bagaimana? Tidak ada yang ini. Yang lain. Mana? Nur Faslina ini dengan Wahdah. Mantap ini Wahdah. Ini macam-macam ini penampilannya yang lain nih. Nur Hasil lagi, woi hebatnya. Oh, hanya kepalanya, jilbabnya muncul. Yang saya lihat itu bulu-bulu apa itu? Jangan katakan saya tidak perhatikan semua kalian. Saya perhatikan nih itu. 3 orang tidak hadir lagi. Tadi tinggal 2 orang. Sekarang menjadi 3 orang tidak hadir. Tidak muncul. Siapa lagi yang mau bertanya? Tinggal kalian yang tidak mau memanfaatkan kesempatan yang bagus. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, oke, saya beri masuk ke materi. Ini ada model pengembangan perangkat. Tapi tidak mungkin saya mau kasih. Tidak mau saya. Ya lengkap. Saya ada model pengembangan, tapi ya bukan materi metodologi itu. Makanya tidak boleh saya berikan ke kalian. Ya. Ini format proposal saya mau berikan. Bagaimana format proposal itu? Kita lihat. Ini kalau penelitian kuantitatif. Ya ada bab 1. Ini bab 1-nya. Ya, ada latar belakang masalah. Ya, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ingat, perumusan masalah dan tujuan penelitian harus klop. Kalau 4 rumusan masalah, tujuannya juga 4. Ingat, harus klop. Manfaatnya tidak ada masalah. Mau 3, mau 2, mau 10. Ya. Hanya B dan C itu harus klop jumlahnya. Kalau penelitian kuantitatif. Bab 2-nya ini. Kajian teoretik. Deskripsi teoretik. Jadi teori, kita deskripsikan teori. Lebih bagus lagi kalau ada hasil penelitian yang relevan.
baru buatkan kerangka pikir. Dari situ lahirlah hipotesis penelitian. Dalam kurung jika ada. Saya tulis situ jika ada. Karena mungkin saya tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena mungkin di bab satunya, ini bukan rumusan masalah, pertanyaan penelitian. Jadi kalau tidak akan ada hipotesis, maka rumusan masalah berubah menjadi pertanyaan penelitian. Ingat baik-baik. Kalau rumusan masalahnya tidak bisa dibuatkan hipotesis, maka rumusan masalah berubah menjadi pertanyaan penelitian. Nah, itu teorinya ya. Bab 2 sudah, bab 3. Metode penelitian. Nah, ingat metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Di mana bedanya? Kalau metodologi ilmunya. Kalau metode pelaksanaan secara praktisnya. Nah, bedakan. Oleh karena itu di metode penelitian hindari mengutip kecuali terpaksa. Yang mana namanya terpaksa, misalnya ada rumus yang sulit dipertanggungjawabkan, boleh kutip. Tetapi kalau rumus misalnya deviasi standar, nggak usah mengutip. Ini saya lihat asal rumus kalian kutip. Jangan mengutip, kalau rata dikutip juga. Ini taliwat-liwatnya. Biar rata dikutip juga. Deviasi standar dikutip juga. Nggak usah rumus yang susah-susah saja, yang susah dipertanggungjawabkan, itu dikutip. Jenis dan desain atau paradigma penelitian. Desain ini kalau dia eksperimen, paradigma kalau non-eksperimen. Tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian. Baru ada variabel penelitian. Nah, jenis variabelnya apa? Ya. Nah, jadi jenis variabelnya apa? Definisi konseptualnya apa? Definisi operasionalnya bagaimana? Nah, kalau definisi konseptual itu hanya jelek kalau saya katakan simpulannya daripada teori variabel, misalnya variabel motivasi belajar, kalian simpulkan, copy paste baru jadikan definisi konseptual. Nah, supaya tidak persis sama, setelah kalian copy roba-roba sedikit kata-katanya, begitu. Kalau definisi operasional berkaitan dengan pengukuran. Kalau berkaitan dengan pengukuran harus sebutkan indikator di dalamnya. Nah, karena ada kaitannya, jadi harus ada indikatornya disebutkan. Kemudian jenis, ini instrumen penelitian. Jenis instrumen penelitian apa? Bagaimana mengembangkan instrumen penelitian? Nah, jadi mengembangkan instrumen penelitian, misalnya penelitian biasa ya, bukan R&D. Dan mengembangkan instrumen penelitian, dihitung validitasnya secara teoretik dan menggunakan ini, secara empirik ini. Begitu saja dengan rumus begini-begini. Selesai. Kemudian teknik pengumpulan data. Bagaimana mengumpulkan data? Tekniknya pakai apa? Kemudian hipotesis statistiknya apa? Kan ada tadi hipotesis penelitiannya. Bedakan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik cirinya ada H0, ada H1. Itu namanya hipotesis statistik. Kemudian teknik analisis data. Bagaimana menganalisis data? Jadwal pelaksanaan penelitian. Itulah proposal penelitian. Tentu lampirkan daftar pustaka. Selesai proposal penelitian. Gitu ya. Jadi proposal penelitian itu hanya sampai bab 3. Tapi ringkas-ringkas. Jangan sampai 60 halaman. Wah, proposal sampai 60 halaman. Saya katakan kalau proposal 10 halaman sudah cukup lah. Kan ringkas-ringkas, singkat-singkat disebut.
Kalau format laporannya tinggal ditambah bab 4, bab 5 ya. Ini kan sama saja, ini bab 1 sama tadi, bab 2 sama. Hanya dirinci. Kalau deskripsi teoretik, lihat teorinya variabel tak bebasnya. Jadi tak bebas didahulukan. Baru variabel bebas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu secara teoretik. Yang paling benar itu tak bebas dulu. Misalnya judul kalian, hubungan motivasi berprestasi, kreativitas dengan hasil belajar fisika. Jadi yang dibuatkan ini dulu hasil belajar fisika teorinya. Baru motivasi berprestasi, baru kreativitas. Begitu yang benar. Tapi kalau saya lihat variabel bebasnya dulu, sudahlah, saya tutup mata saja. Sudah. Walaupun selalu saya ingatkan, variabel terikatnya duluan. Jadi berapa jumlah teori, ya, berapa jenis teori, sejumlah jenis variabel. Kalau variabelmu 4, ya 4 juga kelompok teori. Begitu. Kalau variabelmu 5 jenis, berapa kelompok teori? Jangan buat 1 kelompok. Salah, harus 5 kelompok juga. Begitu. Baru hasil penelitian relevan, baru kerangka pikir. Kerangka pikirnya begini. Kerangka pikirnya, kalau kuantitatif, jadi bukan dalam bentuk diagram, grafik, gambar, enggak. Hubungan variabel bebas pertama dan variabel tak bebas. Hubungan variabel kedua dengan variabel tak bebas kedua atau terikat kedua. Terikat. Ini kan hanya satu variabel terikatnya. Hubungan variabel bebas ketiga dan variabel terikat dan seterusnya. Jadi kita narasikan hubungannya dalam bentuk kalimat kita. Jadi buatlah dalam bentuk kalimat kalian. Enggak usah mengutip. Begitu caranya. Enggak usah kutip-kutipan lagi. Sudah itu hipotesis penelitian. Bab 3-nya ini. Jenis dan paradigma atau konstelasi penelitian. Tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian. Gitu. Ya. Hampir sama tadi. Jenis instrumen, pengembangan instrumen. Kemudian ini bab ini ya. Bab 4-nya. Bab 4-nya ini hasil dan pembahasan. Kemudian bagian kita deskripsikan. Kemudian kita lakukan pengujian persyaratan analisisnya. Bagaimana hasil penelitiannya? Uji persyaratan analisis. Misalnya uji normalitas, homogenitas, persyaratan, apalagi. Kemudian pengujian hipotesis dan pembahasan. Kita berdiskusi sini. Kita lihat seperti sama dengan tadi apa? Hipotesis ini. Kenapa ini cepat? Ini. Kita bahas ini hubungan variabel bebas pertama dengan variabel terikat. Begitu seterusnya. Sudah itu simpulan dan saran. Simpulan, saran, daftar pustaka, baru lampiran. Yang dilampirkan ini instrumen penelitian. Kalau instrumen penelitian dilampirkan pasti didahului kisi-kisi. Hati-hati. Didahului pasti kisi-kisi. Pengujian validitas, perhitungan reliabilitas, data variabel terikat, variabel bebas pertama dan seterusnya, perhitungan statistik dasar dan seterusnya. Baru yang terakhir ditutup dengan daftar riwayat hidup. Gitu ya. Bagaimana kalau penelitian eksperimen?
Saya perkecil sedikit ini supaya jadi kalau penelitian eksperimen ini sama dan tadi bab 1 masih sama. Ya. Bab 2-nya ya masih sama lah. Ini bab 2-nya. Ini bab 3-nya. Masih sama bab 3. Itu bab 3 ya. Selesai proposalnya. Kalau mau dilanjutkan ini bab 4-nya kalau laporan hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Sama modelnya. Biasanya kalau eksperimen diakhiri keterbatasan penelitian diungkapkan. Ya. Keterbatasan penelitian. Ada simpulan dan saran. Simpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran-lampiran. Lampirkanlah. Dan diakhiri dengan daftar riwayat hidup. Udah ya? Selanjutnya, bagaimana kalau penelitian evaluatif? Mungkin tidak ada yang ambil ini. Ya. Tapi tidak apa-apa, saya berikan. Evaluatif, tetapi pendekatannya kuantitatif. Hampir mirip. Hanya acuan teoretiknya, bab 2 kita istilahkan acuan teoretik. Bab 2-nya ini. Pengertian evaluasi, model riset evaluasi, kajian teori, berkaitan objek yang diteliti. Baru istilahnya kerangka pikir kita rubah menjadi alur-alur pikir. Bab 3-nya ini dia. Jadi tempat dan waktu evaluasi, metode evaluasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kriteria evaluasi yang sesuai dengan model evaluasi. Jadi ada model evaluasi. Ini model evaluasi banyak juga. Kalau tidak salah ada sekitar 15-an model-model evaluasi. Orang PP ini banyak yang teliti ini karena bidangnya. Lain model pengembangan dengan model evaluasi. Jangan katakan itu beda. Model evaluasi dengan model pengembangan. Bab 5-nya ini. Bab 4. Ini bab 5-nya dan kalau evaluasi ciri khasnya bab 5 ada rekomendasi. Apa bedanya saran dan rekomendasi? Saran itu, rekomendasi itu adalah juga saran. Tetapi bedanya rekomendasi itu saran yang wajib diikuti. Kalau saran ya boleh tidak diikuti. Boleh tidak laksanakan, tapi rekomendasi ya harus dilaksanakan. Saran berupa wajib untuk dilaksanakan. Itu bedanya saran dan rekomendasi. Ini lampiran-lampirannya. Ini kalau dalam bentuk kualitatif, penelitian evaluasi kualitatif. Masih sama bab 1-nya, bab 2-nya. Kalau kualitatif agak singkat bab 2-nya. Teori tentang faktor atau konsep yang mungkin terlibat dalam penelitian. Kayak ini bisa berubah-ubah di lapangan. Kualitatifnya. Metode penelitiannya ini. Tempat dan waktu penelitian, latar penelitian. Kita settingnya. Jenisnya, fokus penelitian. Prosedurnya.
Analisis data, pemeriksaan dan pengabsahan data, triangulasi. Saya sudah jelaskan semua triangulasi. Itu bab 3-nya. Nah, itu proposalnya, baru daftar pustakanya. Begitu mau laporan, sambung bab 4. Nah, bab 1 masih sama, bab 2, bab 3 sama, ini bab 4. Temuan-temuan penelitian. Nah, itu bab 4-nya. Ini bab 5-nya. Nah, pembahasan hasil penelitian, teori yang mendukung atau tidak terhadap temuan-temuan yang sesuai dengan masalah-masalah penelitian. Jadi banyak bercerita. Itu bab 5-nya. Jadi ada bab 4, bab 5. Nah, nanti di sini tentunya ada simpulan saran sama bab 6. Oke. Penelitian evaluatif itu. Nah, kalau mengembangkan instrumen, ini bukan R&D, hanya pengembangan instrumen. Bagaimana mengembangkan instrumen? Ini. Kalau mengembangkan instrumen pasti tidak ada hipotesisnya, makanya langsung pertanyaan penelitian. Yang tidak mungkin pakai hipotesis. Kajian teorinya, ini. Kajian teoretik berkaitan dengan fakta atau variabel yang diteliti atau sistem pendukung instrumen. Teorinya pengembangan instrumen. Apa teorinya pengembangan instrumen? Oh, banyak yang membuat ini. Termasuk di buku saya ada teori pengembangan instrumen. Hasil penelitian yang relevan. Jadi tidak ada hipotesis. Ini gampang juga ini, pengembangan instrumen. Salah satu jenis penelitian yang paling gampang. Pengembangan instrumen. Metode penelitiannya ini. Di tempat dan waktu jenis dan desain pengembangan, sasaran klien. Siapa sasaran kliennya yang untuk kita kembangkan? Jadi bukan R&D, saya ingatkan, bukan R&D. Bagaimana langkah-langkah pengembangan instrumen? Misalnya, yang pertama kita kaji variabel. Kemudian ditemukan dimensi dan indikatornya. Baru kita buat ini, buat ini, buat ini. Sama ada langkah pengembangan instrumen. Saya kan sudah berikan langkah-langkahnya itu. Itu. Baru perencanaan penyusunan instrumen, teknik analisis data. Justru saya lihat tidak ada yang pilih ini pengembangan instrumen. Semua mau yang susah-susah R&D. Bagus juga. Saya senang kalau mau yang susah-susah. Yang mudah ini, kalau perlu Jami saya perkenalkan ini yang mudah. Selesailah proposalnya. Kalau mau lanjut ke laporannya, tinggal tambah bab 4. Bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3-nya sama, ini bab 4-nya. Uji coba dengan revisi instrumen. Jadi kalau hanya pengembangan instrumen, sebenarnya bagian dari R&D. Tetapi tidak ada development-nya. Jadi tidak perlu diuji efektivitas. Tetapi diuji secara teoretik dan empirik. Empiriknya juga sampai jenuh. Begitu. Tidak ada efektivitasnya. Karena hanya pengembangan. Beda R&D. Harus ada uji efektivitasnya. Gitu. Di situ perbedaannya. Bab 5-nya ini selesailah dia. Pengembangan instrumen. Mudah-mudahan tidak ada yang pilih ini, pengembangan instrumen. Pilihlah R&D. Apalagi mau pakai Borg and Girl. Woi, saya senang sekali. Supaya tak peperak di jalanan. Jangan saya perlihatkan pengembangan model. Nggak usah, saya tidak mau perlihatkan ini. Ya. Tidak apa-apa, saya kasihan kalau saya ini pengembangan model.
Tapi pengembangan model ini masih kurang, masih perlu dilengkapi. Yaitu di sini perlu dilengkapi. Karena ini barang sudah tertinggal. Ini pertanyaan penelitian ini dan seterusnya bab 1. Bab 2-nya kajian teori. Berkaitan dengan ini yang dikembangkan teori tentang pengembangan model. Disebutkan semua teori tentang pengembangan model. Yang saya sebutkan tadi, model PPC, model KEM, jelaskan semua karena itu teori. Model Dick and Cherry, model 4D, model Gese, pendekatan di Borg and Gall, jelaskan semua. Nanti di metodologinya, di metodenya baru pilih. Dalam penelitian dari sekian teori tentang pengembangan model, peneliti hanya memilih model Borg and Gall dengan sekian langkah. Woi, mantap. Begitu. Di sini juga ada teori-teori tentang keefektifan. Efektivitas. Boleh tambah dan kepraktisan model. Jadi harus ada ini. Ini saya lihat R&D tidak ada ini teori keefektifan. Sehingga ngawur. Apa yang dimaksud efektivitas? Karena tidak ada teorinya. Harus ada teorinya. Apa yang dimaksud efektivitas? Sehingga rumusnya jelas. Tidak salah-salah. Begitu. Ya. Baru bab 3 langsung ke sini. Jenis dan desain pengembangan model. Disebut di sini. Jenis pengembangan model yang dipilih ini dengan model ini. Desain pengembangan model karena menggunakan ini maka desainnya begini. Dipilih satu di antara sekian teori tadi. Tempatnya, subjek cobanya di mana? Jadi tidak ada istilah populasi dan sampel, subjek coba. Prosedur pengembangannya, perencanaan dan penyusunan. Di sini yang kalian sebutkan tadi di sini diurai lagi. Perencanaan penyusunan model, teknik analisis data, begitu. Itu bab 3. Selesai proposalnya. Mau lanjut laporannya, tinggal tambah bab 4. Bab 3. Ini bab 4-nya, tinggal ini. Hasil pengembangan model. Di hasil pengembangan model itu secara validitas, secara teoretik diuji ini dengan sekian begini-begini. Secara empirik diuji sekian kali sehingga begini-begini. Ini di sini hasil pengembangan diperoleh sekian butir instrumen ini, begini seterusnya dicerita. Uji coba dengan revisi model. Nah, kita uji coba, jangan kita revisi apa yang kita uji tadi, jangan kurang bagus. Kalau sudah bagus, bahwa itu model yang kita kembangkan sudah valid dan reliable, baik secara teoretik maupun empirik, baru kita uji efektivitasnya. Mau tambah uji kepraktisannya boleh, tetapi ini yang diutamakan. Uji efektivitas, maka ada teori efektivitas. Baru cerita sini keterbatasan penelitian. Itulah bab 4. Kalau sudah selesai bab 4, pindah ke bab 5, simpulan dan saran. Selesai. Jadi begitu. Sudah ada contoh pengembangan model. Saya kira banyak yang mau tiru. Boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi ini standar minimal. PTK enggak usah mini kalau PTK. Enggak perlu kalau PTK. Saya kira tidak ada yang ambil PTK. Ya. Apa tadi ini? Model, enggak usah lihat. Ini yang saya larang, bukan ini. Model pengembangan ini R&D. Saya hanya perlihatkan. Ini model PPSC. Jadi berapa langkah? Ini model KEM. Model KEM.
Model CAM itu sampai berapa langkah? Model CAM sampai 11 langkah. Ini model Dick and Cherry. Nah, ini model Dick and Cherry. Ini model 4D, Tiaga Rajan, Samuel dan Samuel. Tiaga Rajan. Ini 4 tahap, 4 langkah. Ini model Glacier. Ini paling sederhana juga, hanya 4 komponen ini, Glacier ini. Model apa lagi nih? Ini 4 tahap juga Glacier. Dick and Cherry ini. Ini Book and Girl tadi yang bertanya. Ini 10 langkah. Tadi saya sudah jelaskan. Ada revisi uji coba macam-macam. Book and Girl. Ada 10 tahap. Silakan kalau mau lakukan itu. Dan seterusnya. Saya tidak berambisi mau beritahu itu. Karena itu bukan materi metodologi penelitian. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Saya Prof. Ya, oke, silakan. Kan tadi Prof saya lihat bagian penyusunan proposal itu pada penelitian pengembangan ada subjek penelitian Prof. Nah, subjek penelitian itu Prof dia terdiri dari sampel dan populasi atau bagaimana Prof? Tidak, kalau penelitian pengembangan tidak ada istilah sampel dan populasi, namanya subjek penelitian. Sudah paham? Bukan subjek penelitian bagian populasi dan sampel, memang itu gantinya. Ya. Penggantinya populasi dan sampel penelitian namanya subjek penelitian. Ada orang namakan subjek coba juga boleh. Jadi tidak boleh kata populasi dan sampel penelitian. Begitu. Ya. Okay. Ada lagi Prof yang saya mau tanyakan. Kalau misalkan Prof, penelitianku itu di sekolahnya itu hanya terdiri, kelas IPA itu hanya terdiri dari 2 kelas dan saya ingin melakukan pengembangan. Nah, subjeknya itu Prof saya ambil 2 kelas, kedua kelasnya atau bagaimana Prof? Atau saya harus lakukan lagi teknik sampling Prof? Tidak ada istilah sampling kalau pengembangan. Sekali lagi saya katakan tidak ada populasi dan sampel kalau pengembangan. Paham? Tetapi kita pikir tempat uji cobanya, karena uji coba secara teoretik tidak ada masalah. Yang jadi masalah uji coba secara empirik. Karena diuji coba sampai jenuh. Tinggal pikirkan berapa kali kamu uji coba sehingga dia jenuh. Nah, misalnya mau 3 kali, berarti mungkin 3 tempat, 3 kelas. Kecuali bilang, Prof, enggak apa-apa saya kerja berat. Boleh 1 kelas, tetapi roba-roba itu soal. Begitu. Jadi kalau tidak mau enak-enak, lebih cari kelas yang berbeda. Supaya tes pertama misalnya kelas A, tes kedua kelas B, tes ketiga kelas C. Mungkin kalian kata, Prof, bagaimana kalau hanya 2 kelas? Siapa suruh cari yang 2 kelas? Kan banyak sekolah yang sampai 20 kelas. Yang menentukan kan kelasnya ada kalian, bukan pembimbing. Ini selalu ya alasan yang tidak masuk di akal mahasiswa. Hanya sekian kelas, Prof. Siapa suruh kok pilih itu? Begitu. Jadi orang membuat proposal sudah pikirkan semuanya itu. Belum lagi nanti uji efektivitasnya. Uji efektivitasnya kelas yang lain lagi. Begitu. Dipikirkan memang wah, bagaimana Prof kalau hanya 2 kelas? Siapa suruh kok? Cari memang yang bukan 2 kelas.
Yang menentukan kan 2 kelas ini kalian yang pilih begitu. Jadi kalau mau aman cari memang yang sekolah yang besar-besar. Begitu. Tapi kalau tidak mau aman, mau susah-susah, ya begitu Mi. Cari sekolah yang mau mati. Kira-kira sudah kena sakaratul maut. Cari Mi itu. Yang hanya 1 kelas. Jumlahnya 10 orang lagi. Gitu. Itu namanya sekolah sakaratul maut. Gitu. Jadi penentuan lokasinya itu siapa yang menentukan? Tidak mungkin pembimbing. Pasti mahasiswa yang menentukan. Makanya itu diajari metodologi penelitian, kalian sudah punya bayangan. Oh, saya tidak mau ini, saya kesulitan. Saya mau ini, saya akan mudah kalau yang begini. Begitu. Itulah gunanya kuliah. Supaya punya bayangan, membuat proposal. Apalagi. Jadi jangan tanya saya bagaimana kalau hanya 2 kelas. 1 kelas, pasti gue bilang tidak kok. Pasti gue bilang tidak kok. Siapa suruh? Apalagi. Apalagi Nur Syahidna. Sudah Prof, dipahami. Oke. Siapa? Ayo, ngomong. Tanya memang supaya tidak kesulitan. Saya Prof mau bertanya. Ya, Mariam. Kan rencana judul yang saya mau ambil itu Prof, pengembangan bahan ajar berbasis elektronik berorientasi kreatif problem solving untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika. Yang saya ingin tanyakan Prof, untuk mengukur pemahaman konsep itu apakah saya harus tes hasil belajar atau hanya instrumen Prof? Membagikan instrumen. Harus membuat pemahaman konsep. Instrumen pemahaman konsep. Pengembangan apa? Pengembangan bahan ajar berbasis elektronik. Pengembangan bahan ajar berbasis orientasi Kalau saya, kalau mau kau muda Mariam ya, jangan pemahaman konsep. Langsung hasil belajar. Itulah hasil belajar nanti jadi uji efektivitasnya. Mantap. Ku bantu mau itu Mariam. Berarti meningkatkan hasil belajar fisika, bukan pemahaman konsep. Iya, untuk meningkatkan hasil belajar fisika. Kalau pemahaman konsep, kamu buat instrumen pemahaman, jadi teori pemahaman. Padahal pemahaman itu teorinya agak susah. Teori hasil belajar itu biar berapa puluh buku kamu cari. Ada. Jadi banyak mahasiswa yang tanya saya, utamanya S3, banyak yang bertanya ke saya, Prof, judul yang bagaimana itu yang bagus diteliti di S3? Saya santai jawab, gampangnya aja. Judul yang paling bagus yang diteliti di S3 adalah judul yang memudahkan kamu cepat selesai. Itu yang membuat kamu lama selesai. Ya mak, bagaimana yang memudahkan cepat selesai? Yang persulit dirimu, carinya memenuhi syarat, tetapi mudah cepat selesai. Begitu caranya yang kita kuasai. Jangan cari-cari masalah, misalnya mau R&D pakai teorinya Bohr and Gall, padahal tidak ditahu 10 langkah. Itu namanya tidak mudah itu, begitu ya. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi ini si Mariam ya. Kalau kamu ambil meningkatkan hasil belajar, uji efektivitasnya pakai teorinya siapa dari ini? Ada bukunya ini dari UGM ini lupa namanya, sudah almarhum. Itu dia katakan efektivitas dapat dilihat dari peningkatan kemampuan peserta didik, yaitu dari segi hasil yang diperoleh. Jadi gini ke situ. Jadi bandingkan 2 kelompok. Satu yang menggunakan misalnya model kamu, yang satu kelas menggunakan model yang lain. Bandingkan kalau ini model yang kalau hasil belajarnya lebih bagus dibanding yang bukan modelmu, berarti efektif namanya. Pakai teorinya itu, siapa lagi namanya ini?
dia orang psikolog. Ada kok bukunya sama saya miliki. Saya itu rata-rata kalau saya sebut itu pasti ada bukunya saya miliki. Karena saya itu rajin beli buku. Begitu. Jadi ada teori efektivitas yang menurut itu. Sebenarnya ada di laptop saya tulis. Karena supaya saya tidak cepat mencari, ada situ teori efektivitas. Ada, tapi saya tidak mau perlihatkan kalian. Nanti kalian tidak berpikir lagi, tinggal mau nyontek saja. Wih, taliwa-liwa ki. Siapa lagi? Ya, Maryam ini sudah hebat ini, sudah jadi proposalnya. Apa lagi? Ayo. Tapi Maryam usahakan pakai ya, teorinya Borg-Engel ya. Iya, Pak. Iya ya? Iya. Bagus. Ya, aku catat itu Borg-Engel 10 langkah itu. Kau sudah mengiyai itu, ini bulan Ramadan ini. Ya pakai apa deh. Nanti disesuaikan pada kemampuan saya. Siapa lagi? Jadi kalau ada dalam ruangan ini, kelas A dan kelas B, pengembangan instrumen paling banyak 1 orang yang boleh ambil. Pengembangan instrumen, karena itu penelitian yang tergampang di dunia. Separuh R&D. Pengembangan instrumen apa? Hanya separuh R&D. Dan harus selesai dalam waktu 2 bulan. Aku targetkan, tidak boleh lama-lama selesai. Begitu seminar proposal, 1 bulan kemudian harus sudah seminar hasil. Karena yang paling gampang. Siapa lagi? Saya, Prof. Musnyar. Kan rencana judul saya kemarin kata Prof sudah sesuai judulnya itu, Prof, pengembangan LKPD berbasis strategi konflik kognitif dalam meningkatkan konsep fisika peserta didik. Nah, tadi judulnya Kak Maryam itu meningkatkan konsep, disuruh ganti dengan hasil belajar, Prof. Jadi bagaimana dengan judul saya ubah gimana, Prof? Enggak, bagus judulmu, kalau mau susah-susah enggak apa-apa. Terlanjur keluar kami, Maryam, jadi rezekinya Maryam itu. Tergantung pembimbingmu nanti ya. Konsultasi bagaimana, apa saya tidak kesulitan kalau pakai konsep ini, utamanya menguji efektivitas ya. Kan kamu sudah dengar arahan saya tadi, ya? Sudah paham? Beritahu pembimbingmu. Nanti saya kalau kesulitan Pak, kecuali Bapak bisa bimbing saya uji efektivitasnya pakai ini. Nah, kalau bilang bisa, ikuti maunya. Berarti dia tahu itu. Begitu. Bagaimana Nasib? Nasib ini mau bertanya enggak? Untuk sementara belum, Pak. Aduh, nah ini kuliah terakhir. Kenapa sementara tidak? Aduh, kamu itu Nasib. Khusus saya siapkan waktu untuk kamu tidak mau bertanya. Bagaimana Nasib? Pengembang instrumen saja ya? Tidak mau? Nasib? Kalau untuk di sini kan referensinya masih langka, Pak. Jadi mungkin nanti saya ke Makassar baru mulai ini, Pak. Karena kamu itu jangan kau memberontak di situ Nasib. Karena sementara ini lagi situasinya kurang kondusif, Pak. Baru kau memberontak lagi? Bukan Ji kamu yang memberontak? Tidak, Pak. Siapa? Makanya saya tawari kamu, karena kamu daerah memberontak, saya tawari pengembangan instrumen. Nanti saya bimbing, bilang nanti Prof Sidin yang bimbing saya, khusus untuk Nasib. Banyak sekali teorinya itu, biar segu dan seabrek itu. Separuh R&D.
Coba, tapi harus cepat selesai itu Nasib. Itu syaratnya. Begitu kamu seminar minggu ini, 1 bulan kemudian seminar hasil. Karena ini paling gampang. Nah, siapa lagi? Tadi ada yang mau bicara siapa? Saya Prof. Apa? Judul yang saya mau ambil itu, Prof, pengembangan model pembelajaran fisika berbasis 4 pilar pendidikan melalui outdoor inquiry untuk menumbuhkan kebiasaan bekerja ilmiah. Adapun 4 pilar itu, Prof, ada indikator keterampilan proses sains, indikator pemahaman konsep, indikator kemampuan bekerja kelompok, sama indikator kebiasaan berpikir atau bekerja ilmiah. Kira-kira ini, Prof, yang saya gunakan itu cocok nih kalau misalnya indikator pemahaman konsep itu menggunakan LKS, kalau indikator keterampilan itu berupa membuat kayak mengeksplorasi, kayak membuat rumusan masalah, hipotesis kayak makalah begitu, Prof, atau bagaimana untuk peserta didiknya nanti? Ya, judulmu itu terlalu bagus. Ya sudah bagus, malah saya bilang terlalu bagus kalau kamu bisa lakukan itu. Karena itu 4 indikator itu berbeda-beda sebenarnya, dan itu harus dibuatkan instrumen sendiri. Itu sehingga nanti uji efektivitasnya juga 4 kali. Kalau saya dengar, kan saya ikuti apa yang kau bilang tadi, gitu. Bagus sekali. Andaikan kamu mau bisa sederhanakan sedikit lagi, makanya itu saya katakan judul yang paling bagus, judul yang bisa mempercepat kita selesai. Yang mana bisa mempercepat selesai, bagus dan tidak rewel, tidak sukar. Begitu. Tapi sebaiknya bagaimana Pak Dek, Prof? Wah, saya tidak bisa langsung bilang sederhanakan nih. Itu saya bimbing, sederhanakan. Mungkin ada kamu buang kalimatnya yang lain, sederhanakan. Karena terlalu banyak tadi berbahas ini. Malah saya tidak bisa hafal lagi. Apa yang kau bilang tadi. Saya orang pelupa sekarang. Apa nih faktor U. Sehingga saya pelupa. Makanya kalau panjang-panjang tak 1 kilometer judulnya, saya lupa itu. Sederhanakan itu. Saran saya sederhanakan. Ya, baik, Prof. Jangan mempersulit diri. Karena kalian mau cepat selesai, kecuali bilang enggak apa-apa Prof, lama-lama kita ketemu. Enggak apa-apa. Supaya kita ketemu selalu, Nur Fauzia ya. Kamu dari mana kan Nur Fauzia? Satunya Prof dari UIN, Prof. Kampungmu dari mana? Makassar, Prof. Oh, orang Makassar. Iya. Saya lihat ini kamu jarang belajar ini, kegemukan kamu saya lihat. Gemuk sekali nih. Siapa lagi? Saya hanya menerima pertanyaan hari ini. Kita diskusi saja hari ini. Saya tidak mau. Miftahul. Ya Prof, jadi saya mau konsulkan kembali judul saya Prof. Nah, judul saya yang terbaru Prof, setelah pertimbangkan seperti media pembelajaran apa yang bagus dipakai, itu judulnya pembelajaran berbasis motion grafis untuk meningkatkan hasil belajar fisika. Ulangi. Apakah itu sudah bagus? Ulangi. Pengembangan video pembelajaran berbasis motion grafis untuk meningkatkan hasil belajar fisika, Prof. Sudah bagus. Bagus itu judulnya. Ini sudah cukup, Prof. Atau perlu saya tambahkan materi, Prof, atau tidak perlu? Ya kan Pak, materinya seperti sudah ada di situ, pengembangan media. Medianya kan itu sudah sudah ada medianya. Nanti uji efektivitasnya ada 2 kelompok, ada yang pakai media itu yang kamu ciptakan dengan media yang sekarang terlaksana. Mana yang bagus hasilnya? Itulah kalau lebih bagus hasilnya, itulah dia efektif. Begitu ceritanya. Ya, baik, Prof.
Ini laki-laki ini kok, kenapa ini sesama jenis kelamin saya kok tidak ada yang bertanya? Ini masanya lawan jenis yang bertanya terus. Semestinya laki-laki dominan bertanya. Aduh, ini yang bikin malu saya. Ini William. Kenapa William? Kamu diam-diam? Ada pertanyaan William? Ilham? Kenapa ini? Kok pada diam? Saya tunggu ini. Apa, Dedi Kurniawan mau bertanya? Prof, terima kasih atas arahannya. Jadi begini Prof, kalau semisal saya mengambil judul penelitian kreativitas fisika peserta didik dalam kearifan lokal Prof, apakah penelitian itu nanti sifatnya kuantitatif Prof, karena dia kreativitas, ataukah ada juga kualitatifnya nanti Prof? Deskriptif itu penelitianmu. Deskriptif namanya itu. Hanya mendeskripsikan kreativitas dalam kearifan lokal. Kalau mau mendeskripsikan paling bagus kuantitatif. Apakah bisa diperkan deskriptif? Bisa, tetapi itu penelitian yang terjelek untuk level S2. Gitu. Itu deskriptif kalau itu. Judul begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, oke. Sudah tidak ada. Oke, kalau tidak ada, jadi tinggal kita apa masih ada? Iya, Prof. Yang tadi Prof mau saya pertanyakan yang judul pengaruh metode tutor sebaya terhadap motivasi dan prestasi belajar, bukankah analisisnya menggunakan ANAFA 2 jalur, Prof? Ulangi. Sesuai yang ini Prof ada yang yang bicara. Saya terganggu kalau ada suara-suara tidak bisa dengar. Nah, judulnya apa? Pengaruh pelan-pelan. Pengaruh metode tutor sebaya terhadap Stop. Pengaruh metode tutor sebaya terhadap motivasi dan prestasi belajar, Prof. Motivasi dan prestasi belajar. Bukan, dan dengan terhadap. Jadi yang variabel terikatnya, kalau pakai ANAFA 2 jalur, Prof, 2 variabel bebasnya, 1 variabel terikat. Iya, Pak, begitu. Jadi itu desain faktorial namanya yang kena. Ya, ANAFA 2 jalur. Bukan dengan terhadap. Makanya saya bingung tadi. Enggaknya asal tidak ada suara itu. Saya bisa konsentrasi dengar. Nah, bagus itu. ANAFA 2 jalur. Baik, Prof. Terima kasih. Oke. Sudah tidak ada ya. Jadi begini. Jadi tinggal kita ujian. Kalau tidak salah, nanti kan minggu depan ini kan tidak mungkin hari Senin itu tanggal 1 libur. 24 kan tidak mungkin. Libur orang Lebaran ya. Tanggal 1 tanggal merah. Berarti tanggal berikutnya tanggal 8. Kemungkinan besar tanggal 8 kita ujian. Ya. Ini finalnya ini. Nah, saya sangat mengharapkan, dan karena ini tidak ada yang susulan, saya itu tidak mau memberi susulan. Oleh karena itu saya menggunakan jadwal hari Senin pukul 10.
sebentar. Oh, ini sudah hampir habis anunya. Cas mau minta dicas sebentar. Oke. Oke. Jadi itu karena saya tidak mau ada ujian susulan, maka saya pakai jadwal pukul 10 hari Senin. Resikonya itu tidak boleh ada susulan ujian susulan bilang saya begini, bukan urusan saya, kan saya pakai jadwal. Kecuali saya tidak pakai jadwal yang lain selain itu punya hak kalian. Itu hak kalian bisa menuntut. Boleh, kalau tidak hadir saya berhalangan Pak karena memang bukan jadwalnya. Boleh. Itu hak kalian. Makanya saya menghindari itu yang macam itu. Selalu saya pakai jadwal pada saat ujian, ya, jadwal ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mau cepat berakhir karena tadi pagi ini saya pergi jalan kaki, saya dapat kecelakaan sebenarnya. Ada kecelakaan kendaraan, mobil saya ditabrak. Makanya karena itu pintunya rusak, maka saya harus pergi cari tempat tukang diko. Di mana tukang diko? Bagaimana nasib? Apa saya bawa ke Papua untuk didiko? Biaya yang mahal kalau di sini, Pak. Oh, saya kira murah. Saya kirim lewat pesawat ini mobil untuk didiko di sana. Memang nasib ya. Supaya jangan nasib ini tegang ini. Insya Allah saya sudah kuliah ini. Saya tunggu salat duhur dulu, baru saya ke bengkel untuk perbaiki mobil saya. Karena saya dapat kecelakaan tadi. Motor yang tabrak mobil saya. Saya kasihan si pengendaranya, orang tuanya sabar. Karena saya lihat sabar, hanya saya yang bela. Polisi sebenarnya dia mau ambil tadi. Terus saya beritahu polisi, Pak polisi, sudah berapa lama Bapak tugas di gua sini sebagai lalu lintas? Sudah ada 20 tahun. Wih, bagus itu. Pak polisi, coba amati, lihat baik-baik wajah saya. Karena sudah ada 20 tahun. Nah, sepertinya Bapak pernah saya kenal wajah ini. Bagus. Saya konsultan tilang kalian dulu. Saya konsultan tilang dari Mabes Polri. Jadi begini. Oh iya, siap-siap Pak. Ya, jadi begini. SIM saya ini kalian foto, jangan ambil. Ini STNK saya, kalian foto, jangan ambil. Mana anunya Pak, SIM-nya yang menabrak itu? Jangan tanyakan. Ini keluarga saya. Jadi silakan Pak polisi pulang. Enggak usah campur. Ini saya damai karena keluarga saya. Karena kalau saya tidak begitu langsung diangkut motornya. Kasihan disimpan motornya di Polres. Susah lagi keluarnya apa dan sebagainya. Lebih begini. Baru saya beritahu orang tuanya. Sudah Pak. Kasihan orang tuanya Pak. Jadi bagaimana saya motorku? Karena sudahlah. Karena saya sudah bantu Bapak. Mobil saya itu rusak parah itu. Iya Pak, motorku kasihan tidak ada yang bisa saya perbaiki. Karena nanti saya kasih uang sedikit. Saya panggil ke rumah. Jangan bicara tentang siapa benar salah. Yang jelas anaknya Bapak salah. Menabrak. Dalam keadaan mobil berhenti. Kalau menabrak itu anak TK pun tahu bahwa itu salah. Jadi begitu ceritanya. Jadi saya sempat kasih uang tadi. Ini Pak sebagai perbaiki, tapi tidak semuanya baik itu. Bapak cukupkanlah. Daripada saya suruh Bapak ganti mobil saya bagaimana? Oh tidak ada Pak, saya bisa gantikan. Sudah nih, ambil saya dengan sangat senang hati. Gitu. Ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Mohon izin Pak, bertanya Pak. Mekanismenya untuk ujian finalnya seperti apa Pak? Apakah sesuai dengan yang Bapak sampaikan kemarin atau gimana Pak? Saya rencana offline. Itu baru rencana. Apa betul jadi atau tidak belum tentu.
Ya khusus untuk nasib, karena daerah mana kampungmu kayak ini nasib? Di Kabupaten Sorong Selatan dekat kejadian yang apa TNI 4 yang dibantai itu, Pak. Oh, khusus untuk kamu kan tanggal berapa itu saya janji tanggal 8 ya. Supaya Siap, Pak. supaya punya kesempatan kalau offline bisa tanyakan ke saya khusus kamu ya. Bisa tanya tanggal-tanggal tanggal 3 lah. Apa offline atau tidak ya? Tanggal 3. Yang lain tidak boleh bertanya. Karena ini saya tahu nasib ini karena nasib ini lagi memberontak dia ini, nasib ini. Jadi kita kasih formalitas. Boleh bertanya ke saya tanggal 3. Tapi kamu lewat WA ya, jangan nelpon ya. Saya biasanya nelpon tidak saya angkat, Pak. Kamu WA saja saya. Biasanya kalau WA tertinggal, saya baca, baru saya balas. Supaya saya beritahu. Tapi kamu harus janji, tidak boleh juga beritahu temanmu. Apa sistemnya, apa offline atau online. Ya nasib ya. Rahasia hanya berada di tangan kita berdua. Oke? Kalau kamu mengkhianat, saya kesorong untuk kamu. Habisi kamu. Oke? Siap, Pak. Siap, Pak. Mantap nasib. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Jadi siap belajar saya offline. Pokoknya siap saya offline. Jadi belajar memang. Saya itu biasanya kalau online atau offline pasti tidak bisa baku tiru. Saya itu biasanya kalau buat soal orang susah baku tiru. Karena datanya pasti data yang kalian buat sendiri. Mungkin kalau begitu saya buat memang data, saya yang tentukan jumlahnya. Nanti kalian tidak tahu berapa jumlahnya, saya tentukan. Gitu. Jadi modelnya anak SD ujian begitu. Jadi biar satu meja 3 orang, 4 orang tidak apa-apa. Itu tidak bisa baku tiru juga. Baku tiru tidak sampai waktu. Karena data berbeda. Masing-masing buat data. Ada pertanyaan lagi? Karena ini kuliah terakhir. Sampai Prof. NTB juga termasuk jauh, Prof. Jauhnya di mana kampungmu? Nusa Tenggara Barat, Prof, di Bima. Kamu masih ada sekarang di Makassar, iya kan? Nggak usah di Bima saya, Prof. Jangan dekat di Bima, dekat kalau Bima ke sini, nggak usah mi. Hanya nasib yang saya kasih formalitas. Karena saya tahu nasib itu lagi dia memberontak, supaya memberontak maka kita kasih formalitas. Ya nasib ya. Oke, saya kira cukup untuk sementara. Sebelum kita berpisah, selamat bagi umat Islam, selamat memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah. Enggak ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya sudah maafkan semua kesalahan kalian. Oke ya. Nah, saya kira begitu ya, bagus. Daripada masing-masing minta maaf, saya sudah maafkan memang kalian sudah. Mantap, termasuk nasib. Maafkan memang daripada saya pergi Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Terima kasih, Prof. Ya. Day spesial. Kayaknya online gini ujian deh. Ada yang spesial. Kemungkinan kayaknya online ini.
online atau offline toh karena lihat di tiket tidak ada yang di tanggal segitu. Ada tanggal 2. Kata Maki. 2? Iya. Oke. 2 Mei. Sama ki nanti. Baik, Hari Kak. tawat. Banyak itu. Ada yang spesial, tapi Panas bukan sih. martabak. Ya, Ada halo, yang bertanya spesial, tapi bukan martabak. Iya. Bertanya Kak dulu guys, itu tugasnya Pak